Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Riani. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang pemuda yang mempunyai background di perusahaan transportasi, khususnya di bagian pengelolaan makanan, yang akhirnya beralih atau banting setir untuk mempunyai bisnis sendiri. Oke, kita mulai saja. Kita tanya siapa dia dan bagaimana latar belakangnya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Risno. Mas Trisno, Ya. nama lengkapnya? Risno. Oh, Risno atau Trisno? Risno. Risno. Iya. Oh, maaf saya salah dengar tadi. Oke, Mas Risno. Mas Risno tinggal di mana? Alamat rumah Jalan Kolam Sari, RT 02 RW 23 Kelurahan Donan. Donan. Iya. Sudah berkeluarga? Berkeluarga ada di Donan, ada bapak, ibu, adik, ada paman juga di sana, dekat juga keluarganya. Maksud saya sudah menikah. Kurang spesifik ya saya bertanya. Oh, kurang spesifik ya. Untuk saat ini masih single, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan meninggalkan kelajangan. Amin, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan. Insya Allah, amin. Terus Mas Trisno, boleh tahu nih sejarah singkat Mas Trisno bisa sekarang punya bisnis seperti ini. Ini Baik. Sebelum dimulai, saya mau tanya ini apa ya Mas ya? Yang ini Nah, apa? perkenalkan dulu ya. Oke. Ini dari produknya dari NFD. NFD itu adalah Natuna Freddori. Nah, Natuna Freddori itu kan kenapa kita ngambil Natuna? Karena Natuna itu identik dengan kelautan Indonesia. Kelautan Indonesia. Iya, jadi kita pengen mengangkat bahwa bukan hanya sekedar fast food di ayam aja, tapi seafood juga bisa diangkat. Apalagi sejauh ini kan para pelaku kuliner jarang yang mengangkat produk seafood untuk dijadikan menu fast food. Iya, betul. Nah, ini salah satunya ada Dory Fried. Dan kebetulan sebenarnya hari ini harusnya ada yang dibawa yang di grill, Dory Grill. Nah, kebetulan berhubung udah laris, terus Masya tinggal Allah. yang burger. Nah, black burger ini dagingnya itu dari ikan dori juga. Ikan dori juga. Iya. Oh, ini lapisan tengahnya ikan dori ini. Ikan dori, terus ada telurnya. Nanti bisa sesuai sama permintaan. Oh gitu. Boleh diceritakan sekarang sejarah singkatnya gimana Mas? Awalnya sih sebenarnya nggak kepikiran untuk buka usaha ini ya, produk seperti ini. Awalnya dari sama temen di rumah masak iseng-iseng, terus kita masih sistem DO, cuman promosi WA, Facebook gitu kan. Terus kita bikin brand sendiri, jadi belum punya kios, belum punya warung. Kita cuman mengelola di rumah, terus kita anter sampai kita punya brand sendiri, walaupun di rumah itu namanya Dapur Hantu. Mungkin bisa Dapur dicek. Hantu? Iya, Dapur Hantu. Jadi slogannya Dapur Hantu itu misteri siap saji. Itu awal sebelum kita mencetuskan NFD-nya. Terus akhirnya memberanikan diri, mungkin dibilang nekat, sebenarnya iya. Karena dengan kondisi yang seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk mendatangkan konsumen. Jadi akhirnya betul. saya berputar otak, berpikir keras gimana caranya buka tapi bisa tetap laku, bisa tetap jualan. Dan alhamdulillah selama 1 bulan sudah terdaftar langsung di GoFood sama di online yang jualan. Nah, dari situ akhirnya kita langsung di-push. Terus kita promo juga di sosmed, ada di Facebook, ada di WhatsApp, terus ada di IG-nya juga. Setiap hari kita push terus promonya. Dan di sisi lain sih sebenarnya ya karena berawal dari
dirumahkan sebagai seorang karyawan swasta, terus berpikir juga nggak ada penghasilan sama sekali, terus akhirnya berinisiatif untuk gimana caranya dengan kondisi yang seperti ini bisa mendapatkan penghasilan tanpa kita harus menunggu pekerjaan dari orang lain. Oh gitu. Itu kenapa harus tadi yang diutamakan berarti dorinya? Dori, atau gimana? iya. Ikan dori itu sebenarnya ikan patin, ikan patin yang sebenarnya ikan patin kan sekarang banyak yang membudidaya ya, dibudidaya. Ada yang dari air tawar ada yang dari air laut juga ada. Dan kebetulan ini yang kita pesan langsung dari supplier, sudah langsung di fillet, jadi sudah nggak ada duri, nggak ada kulit, udah pure itu daging. Gitu. Jadi tadi mau mengangkat menu seafoodnya. Apalagi sekarang kan menu seafood memang proteinnya juga lumayan banyak, dan kebetulan untuk produk ini bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua, tuh kayak gitu. Jadi ini sangat aman sekali, apalagi untuk nasi gurihnya juga nasi gurih. Ya, ini menjadi salah satu ikonik produknya kita. Jadi mungkin kalau yang di lain di kompetitornya kita jual ikan dori atau chicken itu pakai nasi biasa. Nah, kita pakai nasi gurih. Jadi udah ada rasanya. Mengangkat menu kelautan ya. Iya, terus benar sekali. Alasannya kenapa Mas siapa tadi Risno ya, lebih mau masuk menyelam ke laut ketimbang mencari yang di darat? Itu alasannya apa, Mas? Karena sejauh ini sih para pelaku kuliner belum terlalu banyak ya untuk yang mengangkat fast food yang dari laut. Tuh kayak gitu. Jadi mungkin ini salah satu gagasan atau ide baru yang mungkin nantinya saya berharap sih bisa benar-benar berkembang dalam kota, dan target sih bisa ekspansi keluar kota. Amin, amin. Terus ini Mas, kenapa alasan Mas Risno memilih bisnis ini? Mungkin tadi sudah diungkapkan ya sedikit, tapi kenapa sih dari seorang yang tadinya kerja di perusahaan swasta, transportasi swasta, tiba-tiba aku lebih mau bisnis ini deh daripada tetap bekerja gitu. Kenapa lebih berkeinginan kuat untuk menekuni dunia bisnis ketimbang tetap bekerja, yang notabene biasanya kan orang lebih senang bekerja karena mendapatkan hasil ya tiap bulannya, betul. Padahal sementara kalau yang namanya bisnis itu kita tahu sendiri, nah betul, ada, masih abstrak, nggak tahu, pokoknya ada plus minusnya, dan lebih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa Mas Risno udah tak tinggalin aja itu, mendingan ini aja gitu, kayaknya ini menjanjikan atau gimana itu, kok bisa lebih memilih dunia ini, bisnis ini gitu? Sebenarnya kenapa terjun dan menekuni dunia ini, motivasi saya sih sebenarnya memang dari awal pengen jadi pengusaha lah, walaupun berawal dari yang kecil dulu tuh kayak gitu. Sebenarnya dari motivasi kenapa saya buka NFD ini adalah mungkin background saya juga dari kuliner juga, terus banyak pengalaman dari kuliner. Terus sejauh ini sih produk fast food, makanan yang siap saji banyak penggemarnya. Jadi dan saya mulai sedikit jadi bikin sesuatu yang beda dengan yang lain. Dari yang gitu. Itu, yang kelautan tadi itu ya? Iya, benar sekali. Jadi bukan hanya nasinya juga bukan nasi biasa, terus produknya yang fast food juga bukan fast food yang biasa, kayak gitu. Bukan hanya sekedar chicken, tapi ada menu seafoodnya juga, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak seneng seafood, bisa nanti beralih ke produk pengganti chicken, kayak gitu. Terus selama yang sudah dijalani,
berapa lama Mas? Udah berjalan berapa lama ini? Baru 3 bulan. 3 Jadi bulan. masih selama masih nuansa-nuansa pandemi dan sangat susah sekali untuk mendatangkan konsumen dan pada akhirnya saya harus jemput bola. Jemput bola dalam arti bikin sesuatu yang gimana caranya konsumen nggak harus datang ke sini, tapi kita siap antar. Kita bikin surat kerja sama catering, terus kita push juga di sosmednya setiap hari. Terus kalau misalnya ada yang mau bikin acara ultah, kita ngasih promo secara gratis untuk menarik peminat itu undangan digital. Jadi kalau misalnya ada yang pesan buat acara ultah atau acara arisan, kita free-kan undangan digital untuk mereka. Dan secara tidak langsung kan biasanya promo undangan digital itu nanti disebar ke konsumen-konsumen. Keren. Selama yang sudah 3 bulan dijalani ini sama Mas Risno, ada kendala? Kendalanya banyak banget karena dengan kondisi yang sekarang ini sangat tidak memungkinkan untuk mendatangkan konsumen. Terus akhirnya di lapangan kendalanya yang pertama sih sebenarnya tetap dari konsumen ya, yang kadang takut keluar dengan kondisi yang sekarang. Betul. Konsekuensinya ya kita harus berani jemput bola. Jadi orang yang pesan bisa by WhatsApp atau bisa di aplikasi online, kita antar gitu. Seperti itu. Jadi kendalanya tadi karena pandemi. Ya. Tapi selain itu nggak ada kendala yang sangat berarti gitu, misalkan pengadaan bahannya atau apanya, terutama ikan dorinya gitu, nggak ada ya? Kalau untuk sejauh ini pengadaan ikan dori masih bisa di cover sama supplier. Oh gitu. Iya. Oke. Terus impian Mas Risno. Kelebihan daripada impian Mas Risno iya. saat memilih bisnis ini tuh, impian Mas Risno sebenarnya apa sih gitu? Impian ya. Iya. Impian ya, saya berharap sih usaha ini atau bisnis ini bisa berkembang, bisa banyak cabang. Siapa tahu nanti ada orang yang mau kerja sama mitra, tapi untuk sejauh ini sih administrasi juga belum lengkap ya secara SIP dan segala macam, terus legalitas dari logonya juga belum ini, tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat kita ingin melegalkan untuk administrasi. 1 tahun ke depan? 1 tahun ke depan target harus bisa buka di dalam kota minimal 4 atau 5 cabang lah. 4 atau 5 cabang? Ya. Amin. Insya Allah. Terus kira-kira nih, misalkan itu jangka pendeknya ya. Kalau jangka panjangnya 5 tahun ke depan, misalkan memang masih tetap bisa ya bertahan dengan bisnis ini, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kan seringkali kita melihat banyak yang akhirnya mungkin surut atau menghilang gitu. 5 tahun ke depan harapannya Mas Risno sendiri seperti apa? 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya bisnis kuliner itu kalau menurut saya sih bisnis kreatif ya. Ya betul. Bisnis betul. kreatif ya. Betul. Pada intinya sih kita jual produk yang sama dengan para kompetitor. Ada yang mungkin kita jual dori, mereka juga jual dori gitu kan. Kita jual chicken, mereka juga jual chicken. Ya intinya sih tetap optimis 5 tahun ke depan bisa ekspansi ke luar kota, buka cabang di luar kota, bukan hanya di kota Cilacap. Dan yang saya harapkan produk ini bisa dikenal dan diterima di semua lapisan masyarakat. Gitu. Terus untuk capaian omsetnya? Nah, selama untuk 3 bulan ini loh. Omsetnya, kayaknya dengar dari cerita Mas Risno kayaknya oke banget gitu ya dengan tadi kayaknya terus. Sebenarnya jatuh bangun juga ada sih, jatuh gitu? bangun. Sempat juga ya? Iya, sempat 1 hari itu dapat cuma 80.000. 80.000? Sehari coba dapat 80.000. Dari seluruh varian atau satu semua varian 1 hari.
Terus sempat pendapatan yang paling tinggi itu hampir mencapai 2 juta karena memang ada pesanan dari instansi. Oh, Masya Dan Allah. alhamdulillah ya pesanan untuk acara kita sempat kirim, terus alhamdulillah repeat order juga. Alhamdulillah. Jadi kemarin waktu pas saya review untuk yang 2 bulan ke belakang yang sudah ada reportnya, itu rata-rata per hari itu 300 Rata-rata 300 ribu per hari. Oh, 300.000 per harinya. Ya, per harinya. Gitu ya, Mas. Berarti lumayan sekali ya untuk omsetnya. Terus untuk jangkauan penjualannya area Cilacap aja atau Kalau untuk jangkauan untuk saat ini sih masih seputar area kota Cilacap ya. kota aja? Ya, masih kota Cilacap kota. Jadi karena memang By medsos tadi ya? ya, karena keterbatasan untuk saat ini kan pemerintah juga masih menerapkan PSBB. Jadi saya belum terlalu banyak melakukan kegiatan banyak di bisnis ini karena yang saya khawatirkan nanti udah terlalu banyak cabang tapi akhirnya omset nggak memenuhi target, terus akhirnya nanti operasionalnya membengkak. Itu yang saya khawatirkan sih. Jadi untuk saat ini sambil menganalisa perkembangan sejauh mana sih bisnis ini berkembang, sambil nanti mempelajari apa yang kurang, apa yang lebih, terus nanti direview lagi, dievaluasi lagi, nanti sambil berkembang lagi. Terus selama Mas Risno menekuni bisnis ini, siapa aja yang support Mas Risno? Sementara kalau saya lihat kan masih single ya. Masih single. Berarti masih dari orang tua gitu? Atau gimana? Atau ada Kalau dari orang tua sih motivasi dari sebenarnya mana gitu? Suruh fokus ke pekerjaan aja ya, suruh fokus ke gitu. pekerjaan, terus nggak usah terjun ke dunia bisnis gitu kan. Tapi kalau misalnya ia nunggu pekerjaan, nunggu dipanggil supaya bekerja lagi kan pasti yang pertama nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan. Betul. Terus akhirnya memberanikan diri tetap minta izin walaupun ya wis lah terserah kamu? ya, yang penting ikhtiar, berdoa, tetap intinya sedikit yang penting berkah. Kalau dari orang tua sih seperti itu. Akhirnya dapat izin ya? Dapat izin tapi nggak 100% sebenarnya. Belum 100%. Tapi setidaknya kan sudah memberi ya. Sudah. Jadi iya. Ibaratnya kalau misalnya restu orang tua itu kan sudah membuka jalan sedikit gitu ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, pada saat ini karena single ya, pada saat namanya kita kan motivasi kadang up down ya. Pada saat down nih, sementara orang tua sendiri tadi Mas Risno bilang baru membuka celah sedikit aja. Pada saat down itu kira-kira apa yang membuat Mas Risno tetap bisa bertahan atau up lagi gitu? Yang membuat motivasi Mas Risno tetap di satu titik gitu atau bahkan lebih naik lagi? Sebenarnya banyak sih beberapa orang yang menginspirasi kenapa walaupun nggak didukung sepenuhnya sama keluarga, terus pada akhirnya tetap memberanikan diri untuk tetap buka usaha seperti ini. Dulu pernah ada cerita mungkin produknya yang dari chicken, ya dulu, yang sekarang sudah internasional. Oh ya. Produknya chicken yang katanya dari perjalanan hidupnya gitu kan sampai cerai gitu, jatuh bangun, dan dia baru sukses di usia 60 tahun untuk memperkenalkan produknya tanpa putus asa 60 tahun. Nah, sedangkan saya masih sangat muda. Kenapa saya nggak lebih semangat dari yang sudah kayak gitu. Ya, jadi itu ya, dia itulah sekali. ya yang si memotivasi yang memotivasi Mas Risno sampai pokoknya apapun yang terjadi saya harus tetap bisa, dan saya yakin bahwa produk saya akan dikenal orang. Amin. Lebih dari sekarang gitu ya. Oke, keren Mas, benar-benar saya sendiri
merasa apa ya, merasa energinya tuh langsung ting Oh, gitu. yes. dengar cerita Semoga nular dari ya. Mas Rizno. Iya, soalnya ya saya lihat ini 3 bulan loh Ya. Mas, baru 3 bulan, tapi terus dengan orang tua yang apa ya, kurang support itu benar-benar bisa wow sampai akhirnya dapat nominal dan repeat order yang benar oke sekali. gitu ya. Dan Luar sebenarnya biasa. Optimis, iya tetap optimis karena mungkin ini salah satu produk baru di kota Cilacap yang mungkin belum terlalu banyak pelakunya. Kenapa saya memberanikan diri dan optimis ini bisa berjalan sukses, terus bisa ekspansi, dan optimis dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang ini akan tetap berkembang. Terus untuk semua ini yang support permodalan Mas Rizno sendiri dari Mas Rizno sendiri atau permodalan ada itu dari saya sendiri. Oh gitu. Itu awal modal itu 525 rupiah. Itu dari usaha di rumahan. Di rumahan dikumpulin, terus akhirnya lumayan dapat hasil, terus memberanikan diri untuk buka kios kecil-kecilan. Ada 25 rupiahnya itu gimana ceritanya? 25.000, sorry. 525.000, sorry. Oke, saya bingung. 525.000 rupiah. Oh, gitu. Akhirnya sampai punya kios itu ya? Iya, benar sekali. Terus dari semua yang dialami sama Mas Rizno nih, pengalaman apa yang paling berkesan selama menjalani bisnis ini? Ada sih pengalaman yang paling berkesan itu waktu pas DO repeat order salah kirim. Salah kirim pesennya di mana, diantarnya di mana, dan itu jaraknya radiusnya lumayan cukup jauh sampai akhirnya ditelepon sama yang benar-benar pesen, Mas ini kok belum nyampe. Loh tadi udah dikirim Bu. Loh kok belum nyampe, padahal yang dikirim bukan yang pesen. Terus akhirnya diambil lagi. Tapi yang dikirim salah itu terima juga? Yang nggak ada konfirmasi atau gimana? Diterima, tapi waktu pas yang kebetulan yang terima itu bukan yang pesen juga kan. Mungkin dikiranya itu adik atau kakaknya yang pesen tuh kayak gitu. Akhirnya tetap diterima, dibayar sama ibunya. Terus diambil lagi, kebetulan juga belum dimakan kan. Akhirnya kita ambil lagi, balik lagi, terus minta Sherlock. Mbak, minta tolong Sherlock, ini kayaknya kita salah kirim sebelumnya. Tapi orangnya nggak masalah itu. Yang sebenarnya dibilang fatal ya. Karena pada intinya kan konsumen adalah partner bisnis kita langsung. Iya, betul. Kita harus merawat mereka. Kalau misalnya kita pelayanannya baik, memuaskan, ya insya Allah sih mereka bisa menjadi media promosi kita baik. Nanti bisa dipromosiin ke teman-teman. Ini loh enak, nyaman juga, bisa DO dan segala macam. Gitu. Ya, tapi dianya nggak ada masalah ya? Alhamdulillah sih nggak ada, dan kebetulan cocok, dan alhamdulillah sampai saat ini masih repeat order terus. Terus yang salah kirim itu akhirnya jadi ya, pesen? Terus akhirnya jadi pesen. Oh, Masya Allah. Mas kemarin sih produk apa itu gitu kan? Penasaran dia. Iya, penasaran karena ternyata itu bukan chicken, dori grill sama dori yang digoreng kayak seperti chicken. Terus akhirnya penasaran, beli, itu akhirnya cocok, terus akhirnya beli lagi, repeat order lagi. Oke, Mas Rizno, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan 3 bulan ini kedepannya lebih maju lagi dan Amin. Tetap semangat, jangan patah arang walaupun Insyaallah. orang tua masih sedikit ya. Tetap berdoa, saya yakin dengan doa bisa merubah segalanya. Amin, insyaallah. Oke teman-teman sekalian, ini demikian tadi sedikit dan mungkin sangat bermanfaat ya sharing dari Mas Rizno ini. 3 bulan, dalam waktu 3 bulan nekat dia bisa ya? Modal nekat dan tanpa support yang sedikit karena beliau masih sendiri ya, support dari orang tuanya sedikit, tapi dia tetap bertekad bahwa aku pasti bisa. Dia belajar dari
seseorang yang Mr. X kata dia tadi. Kata Mas Risno, Mr. X tadi itu loh yang membuat dia tetap bertahan bahwa suatu saat nanti saya akan bisa besar seperti Mr. X tersebut. Amin. Ya Mas Risno. Insya Allah. Oke, begitu sepertinya hanya sampai di sini saja Riani menemani teman-teman. Mudah-mudahan segala yang disampaikan Mas Risno bisa membuat kita yang belum mempunyai bisnis jadi berkiblat lah ya, sedikit belajar dari Mas Risno. Dan untuk kita yang sudah mempunyai bisnis tetap mempunyai tekad baja seperti Mas Risno. Insya Allah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.